Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, apakah semua hadir hari ini? Alhamdulillah. Untuk kamera bisa di-on-kan semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu kembali dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kita tetap dan terus semangat belajar ya, meskipun dalam keadaan online. Dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa sekolah lagi bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru kita, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Kompetensi dasar 1.1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama. 2.1. Bersikap taat aturan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat 59, serta hadis yang terkait. 3.1. Menganalisis makna Quran Surat An-Nisa ayat 59, serta hadis tentang taat pada aturan. 4.1. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama. 2.1.1. Bersikap taat aturan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat 59 serta hadis yang terkait. 3.1.1. Menjelaskan makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. 4.1.1. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama. Bersikap taat aturan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat 59 serta hadis yang terkait. Menjelaskan makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Nah, setelah kita membahas kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, selanjutnya coba kalian amati gambar berikut ini. Coba kalian amati dan beri tanggapan tentang gambar tersebut. Apakah gambar tersebut menunjukkan perilaku yang baik atau tidak? Lalu, kalau tidak menunjukkan perilaku yang baik, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, adakah yang ingin memberi tanggapan tentang gambar tersebut? Dengan siapa? Baik, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggun sudah memberikan tanggapan tentang gambar tersebut. Selanjutnya kita akan menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah. Adakah yang ingin membantu ibu untuk membacakan terjemahnya? Baik, silahkan Mas. Terima kasih Mas Fahmi sudah membacakan terjemah dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita akan membahas bacaan tajwid pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Silakan disimak gambar berikut ini. Di sana sudah tertera beberapa hukum bacaan tajwid dan ada di penomoran masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Rasulullah SAW mengirim pasukan syariah, yaitu pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW, di bawah komando Khalid bin Walid. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir. Malamnya di tempat mereka berjihad, mereka beristirahat. Kemudian karena ketakutan dengan kedatangan panglima Islam, kaum dari pihak musuh pun banyak yang melarikan diri dan tersisa satu laki-laki. Laki-laki tersebut mendatangi Ammar bin Yasir dan bertanya pada Ammar bin Yasir, apakah jika dia masuk Islam menjamin keselamatan hidupnya dan hartanya? Kata Ammar, iya, terjaminlah keselamatan hidupmu dan hartamu. Kemudian ia pun bersyahadat dan diminta Ammar untuk tetap berada di tempat dan jangan melarikan diri. Kemudian ketika pagi datang, Khalid bin Walid menyerbu kaum tersebut dan mendapati hanya ada satu lelaki yang tadi malam mendatangi Ammar. Maka laki-laki itu pun ditangkap dan diambil hartanya. Kabar penangkapan tersebut akhirnya sampai kepada Ammar. Ia segera datang kepada Khalid bin Walid seraya berkata, lepaskanlah laki-laki itu, karena sesungguhnya dia telah Islam dan dia dalam jaminan keamanan diri. Kemudian Khalid bertanya, kenapa kamu lindungi dia? Kemudian keduanya saling berselisih dan saling menyalahkan dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasul pun membolehkan jaminan keamanan kepada Ammar, tetapi melarang Ammar untuk melanggar hak-hak Amir lagi untuk kedua kalinya. Maka Allah menurunkan ayat yaitu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Riwayat yang kedua, dalam kitab tafsir karangan Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa Abdullah bin Huzaifah bin Qais. Beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang yang tidak dipimpin oleh baginda Nabi. Di saat itu Abdullah marah-marah kepada pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api unggun dan masuk ke dalam api unggun tersebut. Pada waktu itu sebagian dari mereka menolak dan hampir sebagian lagi menerjunkan diri ke dalam api. Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud dari kisah Abdullah bin Huzaif bin Qais disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini. Karena di dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara perintah taat pada pemimpin dan menolak perintah untuk terjun ke dalam air. Di saat itu mereka perlu petunjuk yang harus mereka lakukan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada mereka. Apabila berbantah-bantahan, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu pergilah para pasukan tersebut menghadap Rasulullah SAW, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut, serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam hadis bahwa
Apabila ada perbedaan di antara manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berlandas terjemah Al-Quran saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku-buku tafsir yang muktabar, kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenarannya. Berikut ini kandungan isi Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problem yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun perintah meninggikan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga, ketaatan itu tidak perlu lagi dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang terakhir, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan karena tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dari jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Sebagai upaya memahami lebih jauh tentang ketaatan, berikut ini penjelasannya. Untuk yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang besar, yakni negara atau sebuah umat. Sebab itu kata ta'ah diulang ratusan kali di dalam Quran. Salah satunya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kami berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kata ta'ah identik dengan kebaikan, sebab istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Semakin beragama, semestinya semakin kuat pula ketaatannya. Jika kita temukan kebaikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang itu belum benar keberagamannya, atau beragamanya belum utuh dan masih sepotong-potong. Islam menggarisbawahi ketaatan sangat terkait dengan dasar, landasan, atau motif seseorang. Boleh jadi ada seseorang berbuat benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika memiliki motif atau niat lain selain tertuju kepadanya, maka itu tidak dinamakan sebagai ketaatan. Jalan lurus itu lebar dan panjang. Setiap orang beriman dapat menempuhnya, asalkan niat, praktik, dan tujuan akhirnya hanya tertuju kepadanya. Itulah sebabnya Islam memiliki pembahasan khusus perihal ketaatan, bahkan menempatkan perkara ini sebagai hal yang paling fundamental dalam tatanan kehidupan muslim. Benar tidaknya sebuah ketaatan sangat tergantung dari kebenaran dan kemurnian akidah seorang muslim. Ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Berdasarkan landasan ini, bisa jadi ada seorang karyawan yang taat kepada pimpinan. Namun jika ketaatan itu tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dinilai sebagai bentuk ketaatan. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW,
dan kepada para pemegang kekuasaan, yaitu ulil amri. Demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi maupun akhirat. Hanya yang perlu ditekankan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri itu. Jika sudah ada kesepakatan dalam satu hal melalui jalan musyawarah dan mekanisme yang demokratis. Bila sudah sampai pada tahap tersebut, kaum muslim berkewajiban mematuhinya dengan syarat ketetapannya tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa perlu juga taat kepada ulil amri? Jawabannya karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya, banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama. Dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat aturan yang belum diatur oleh agama. Tentu setelah melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis. Berpijak pada prinsip tersebut, aturan Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada posisi tertinggi. Setelah itu aturan Rasul-Nya, selanjutnya aturan yang disusun oleh ulil amri, seperti pemerintah atau pemimpin. Meski sekali lagi ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah atau pihak lain itu harus sejalan pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi dari kandungan hadis tersebut, Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Selain dengan itu, perlu ketegasan dalam menolak atau dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan adab kesopanan. Sebaliknya, menghindari cara-cara kekerasan dan berbuat anarkis jika dalam realitanya bertentangan dengan aturan agama. Di sisi lain, landasan ini menyebabkan seseorang tidak taat secara membabi buta kepada perintah siapapun yang namanya manusia, sebab ia harus mengetahui benar bahwa siapapun orangnya dapat saja berbuat keliru, khilaf, dan salah, sehingga tidak ada kewajiban taat secara mutlak kepada manusia. Baik anak-anak, pembahasan yang terakhir yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menaati secara mutlak segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada Rasul-Nya, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mematuhi ketentuan ulil amri. Jika sudah ada kesepakatan melalui jalan musyawarah dan mekanisme yang demokratis. Yang ketiga, tegas menolak ketentuan ulil amri yang menyimpang dari aturan agama dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan adab kesopanan. Yang keempat, tidak mempertentangkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan perintah ulil amri atau pemimpin di wilayah masing-masing. Dan yang terakhir, memahami tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam skala yang lebih besar, pasti ada aturan yang harus kita ikuti. Akhirnya kembali kepada kita sendiri apakah kita terpaksa melaksanakan atau dengan sukarela. Yang ketiga, tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rasul, dan ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Jika tidak ditemukan juga, carilah titik temu, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Yang keempat, aturan ulil amri itu sangat diperlukan, karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi laksanakan ketaatan itu dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, ketaatan kepada ulil amri mencakup bidang yang sangat luas. Misalnya aturan berbangsa dan bernegara. Bisa juga terkait dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya menaati aturan sekolah. Yang terakhir, bijak saat menjadi pemimpin maupun saat menjadi rakyat. Segala problematika yang ada dicarikan solusinya melalui musyawarah mufakat atau cara-cara yang demokratis, dan tidak perlu memaksakan pendapat, apalagi sampai menggunakan cara-cara kekerasan, merusak, dan anarkis. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika nanti ada pertanyaan yang baru saja muncul setelah kita selesai pembelajaran, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Baik anak-anakku sekalian, tugas yang akan Ibu berikan adalah silahkan kalian merangkum materi pertemuan hari ini. Dikumpulkan dalam bentuk Word dan dikumpulkan di WhatsApp grup. Jangan lupa dicantumkan nama lengkap dan nomor absen kalian masing-masing. Untuk deadline pengumpulan terakhir waktu pertemuan minggu depan. Ya, bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap taat pada aturan yang ada, asalkan tidak menyimpang dari aturan agama. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.